pas 13-15. Selamat siang, calon Krismawan Krismawati, apa kabar? Mudah-mudahan baik ya, sehat dan selalu penuh berkat Tuhan. Siang hari ini kita akan belajar bersama saya, Kak Melki, mengenai sakramen Krisma. Itu di bab 8 kalau di buku atau di tema kita di pertemuan siang ini. Nah, mungkin ini ada di layar bahasa Inggris ya, confirmation sakramen Krisma, bisa juga disebut sakramen penguatan. Di samping ini ada Bapak Uskup Kardinal sedang memberikan sakramen Krisma di Dahi, di situ di salah satu paroki. Nah, pada siang ini kita akan ini agak ringkas untuk Gloria. Kita seperti biasa siapkan Alkitab atau buku peserta Krisma serta Tuhan sendiri. Peserta menonaktifkan mikrofon dan mengaktifkan bila ingin bicara dan tidak bicara dimatikan ya. Nah, masing-masing peserta menyiapkan sendiri untuk doa pembuka. Tadi mana Teresiaan? Doa penutupnya saya minta nanti Abang Ucok. Ya, Abang Ucok ya, Abang Baru Ucok, doa penutup ya nanti ya. Ya, Kak Melki ya, siap. Oke. Teman-teman kita lanjutkan. Untuk absensi sebenarnya hampir sama, tapi nanti keaktifan teman-teman di layar itu akan menjadi record sendiri untuk absensi dan daftar hadir. Nah, sebelum kita ke pembuka, kita akan dengarkan lagu Datanglah Roh Kudus dalam bahasa Latin dan bahasa Indonesia. Mungkin teman-teman sudah biasa dengan bahasa Indonesia. Tapi kalau bahasa Inggrisnya ini, bahasa Latinnya ini biasa didoakan dalam suatu pertemuan pemilihan paus ataupun pemilihan pemimpin atau sesuatu yang dimohonkan rahmat Roh Kudus, itu biasa dinyanyikan atau dimasmurkan. Nah, kita dengarkan dulu ya. Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visitor, imple superna gratia, que tu creasti pectora. Jadi saya akan merefresh dulu nih laptopnya. Silakan doa pembuka dibawakan oleh Teresia Sian. Pimpin doa, bawa kita dalam doa bersama siang ini. Mana Teresia Sian? Ya, Kak. Marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, kami bersyukur atas kesempatan belajar yang Kau berikan hari ini. Kami mohon, terangilah akal budi kami, supaya kami cepat memahami bahan yang kami pelajari. Berilah kami semangat belajar yang tinggi, supaya kami dapat belajar dengan rajin, tekun, dan teratur. Bantulah kami selama belajar ini, untuk memusatkan perhatian kita hanya kepada pelajaran, sehingga tidak mudah terseret oleh godaan-godaan yang melemahkan semangat belajar kami. Bapa, dampingilah kami dalam belajar ini. Masih ingat nggak doa Santo Thomas Aquinas? Felicitations. Saya nggak ingat kok. Oke, kita doakan sama-sama ya. Ini mohon maklum aja nih, laptopnya ternyata seperti biasa kalau dia putar musik sama sekaligus YouTube, dia error. Kita lanjutkan dengan Santo Thomas Aquinas. Oke, silakan Teresia Sian mimpin doa.
lagi untuk doa Santo Thomas Aquinas. Allah pencipta segala sesuatu, sumber terang dan kebijaksanaan sejati, asal mula segala makhluk, curahkanlah seberkah cahayamu untuk menembus kegelapan akal budiku. Ketidakmengertian karena dosa dan ketidaktahuan. Berilah kepadaku pengertian yang tajam dan ingatlah yang kuat, dan kemampuan untuk memahami segala sesuatu dengan benar dan mendasar. Karuniakanlah kepadaku talenta untuk menjelaskan dengan tepat dan kemampuan untuk mengutarakannya dengan seksama, luas dan menarik. Dan bantulah kami sampai kepada penyelesaiannya. Kumohon ini demi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pertama, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Santo dan Santa, malaikat pelindung kami, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Teresian. Memang kendala ya di internetannya juga ya sama. Iya. Kenapa, Pak Ben? Nah, teman-teman, ini tema kita di 6 Maret, Sakramen Krisma, dan kita akan lanjutkan pertemuan ini. Nah, minggu lalu ada yang bertanya-tanya tuh, Kak Melki tanya-tanya, apa sih 7 sakramen yang gereja Katolik, ya kan? Ada yang nggak bisa jawab, ada yang bisa jawab. Nih, Kak Melki sekalian tunjukin 7 sakramen gereja Katolik. Jadi teman-teman yang belum dapat mata pelajaran atau pengetahuan iman Katolik tentang 7 sakramen, bisa dilihat. Ini pakai bahasa Inggris sebenarnya saya dapat di... Ini sedikit bahasa-bahasa Amerika Latin atau bahasa ini ya. Ini saya dapat di internet, saya akuin. Tapi menarik gambarnya. Di sini dari baptis, lalu krisma, lalu rekonsiliasi atau taubat, lalu ada sakramen pengurapan orang sakit, ada juga sakramen pernikahan atau perkawinan, lalu terakhir di sini sakramen imamat. Nah, teman-teman, kenapa Ekaristi di tengah-tengah? Nah, ini pertanyaan yang menarik buat kita yang mungkin bertanya-tanya, kok sakramen Ekaristi itu nggak diurutin di lingkaran ini ya, tapi di tengah-tengah, karena Ekaristi adalah puncak dari segala sakramen, dan Yesus Kristus yang kemarin kita sudah pelajari adalah puncak dari iman Katolik. Dalam sakramen gereja Katolik itu sakramen Ekaristi. Nah, itu sekilas saja buat teman-teman yang belum belajar di sekolah atau tidak belum mengetahui tentang 7 sakramen gereja. Sebenarnya ada sakramen-sakramen tali yang teman-teman bisa ketahui nanti, misalnya pemberkatan rumah, pemberkatan mobil, kendaraan, atau barang pribadi dan sebagainya. Itu termasuk sakramen tali. Tapi itu nggak kita pelajari hari ini. Nah, yang baru datang hari ini beberapa teman, termasuk Teresiaan yang kemarin minggu lalu tidak enak badan. Kakak ulang sedikit ya, buat teman-teman juga yang kemarin sudah hadir. Sakramen yaitu tanda dan sarana keselamatan Allah. Jadi Yesus Kristus itu adalah sakramen itu sendiri, dialah sakramen asal, atau dialah Yesus itu sakramen itu sendiri. Lalu gereja menjadi sakramen atau menjadi sakramen dasar sejauh bersekutu dalam Kristus berkat Roh Kudus. Lalu sebagai sakramen dasar, gereja membagikan rahmat Kristus melalui perayaan sakramental, salah satunya perayaan Ekaristi yang kita rayakan setiap minggu. Mungkin teman-teman juga bisa ikuti setiap hari, ada misa harian ya. Next, ini kita review aja. Nah, arti sakramen sendiri yaitu sakramentum, artinya pengudusan atau sakrare dari bahasa Yunani, misterion.
yang diartikan rahasia. Lalu mulai dari Bapak Gereja awal Abanus pertama itu kata sakramen hanya dikenakan pada pelayan baptis dan ekaristi. Tapi juga yang saat ini kita pelajari ada sakramen krisma dan sakramen-sakramen lain yang tidak kita pelajari hari ini. Nah, hari ini secara khusus kita mendalami tema sakramen krisma. Kita lihat dulu nih, ada gambar Bapak Uskup yang tadi dari awal slide, ada seorang anak pakai kacamata didampingi imam paroki atau pastor ya. Di situ Bapak Uskup memberikan minyak suci atau minyak krisma yang di tangan kirinya lihat itu seperti wadah kecil, itu ada minyak krismanya yang telah dicampuri balsam atau minyak. Nanti kita lihat ya pembahasan mendalam. Tapi yang di sini kita lihat slide pertama, sakramen krisma adalah atau merupakan tanda kedewasaan iman seseorang. Penerimaan sakramen krisma melengkapi ramat pembaptisan dan menyempurnakan inisiasi. Nah, inisiasi itu apa? Yaitu masuknya seseorang bagian menjadi salah satu dalam konteks ini adalah anggota gereja Katolik. Jadi ada sakramen inisiasi, baptis, ekaristi, krisma, dan juga non-inisiasi, pengurapan sakit, tobat, perkawinan, dan imamat atau sakramen yang kita pelajari hari ini adalah sakramen krisma. Melalui sakramen krisma, seseorang diikat secara lebih kuat dan sempurna dengan gereja serta diperkaya dengan daya kekuatan Roh Kudus. Minggu lalu kita mempelajari sakramen ekaristi atau roti kehidupan, dan beberapa minggu sebelumnya di awal Februari kita belajar lahir baru, terus menjadi anggota gereja, menjadi anak Allah atau pertemuan yang sebelumnya kita pelajari itu, ini menjadi rangkaian. Nah, kalau di buku mungkin teman-teman disuruh baca lagi Tuan Johnson. Nah, Tuan Johnson di pertemuan awal itu kan dia menjadi anggota warga negara baru atau WNI yang 2 orang saya contohkan di Indonesia itu kan menjadi anggota warga negara Indonesia. Demikian kita setelah dibaptis, lalu mendapat ekaristi, dan sekarang krisma menjadi penuh dalam sakramen, menjadi sempurna dalam sakramen krisma. Kita menjadi dewasa rohani. Jadi yang udah-udah, misalnya contoh, ada yang nanya, "Ma, apa ma?" gitu kan, misalnya ada yang contoh soal iman Katolik atau ingin ditanya sama gurunya, nanya lagi ya. Kita diajak untuk dewasa secara iman dan juga rohani agar dalam keanggotaan gereja penuh ini atau teman-teman menjadi anggota gereja menjadi lengkap dan penuh, dikuatkan, sempurna, diperkaya oleh kekuatan Roh Kudus. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita lanjut dulu ya, nanti baru kita tanya-tanya. Nah, konsekuensi dari sakramen krisma adalah tanggung jawab iman. Jadi teman-teman semakin wajib untuk menyebarluaskan dan membela iman sebagai saksi Kristus. Artinya tadi yang sudah dewasa, yang sudah secara rohani dikuatkan, dikukuhkan oleh Roh Kudus, teman-teman harus membela iman. Nah, tema membela iman sebagai saksi Kristus ini nanti kita akan pelajari di bab selanjutnya. Tapi konsekuensi atau akibat dari sakramen krisma ini, teman-teman bertanggung jawab. Jadi ketika nanti diberikan sakramen krisma, dikukuhkan, teman-teman menjadi dewasa rohani, menjadi penuh dengan Roh Kudus, dan teman-teman juga harus punya tanggung jawab, gitu. Jangan sampai ketika sudah dapat sakramen krisma, malah malas ke gereja, malah tidak peduli sama imannya sendiri atau hidup rohaninya. Jadi teman-teman harus menjadi saksi Kristus juga di tengah masyarakat dan dalam kehidupan. Nah, ada rahmat dalam sakramen krisma. Rahmat ini salah satu karunia juga atau menjadi bagian dari dalam sakramen krisma itu. Yang pertama, mungkin bisa dibaca Bro Mikael. Rahmat dalam sakramen krisma. Ya. 1. Menjadikan kita sungguh anak Allah.
2. Lanjut. Menentukan lebih teguh dengan Kristus. 3. Menambahkan karunia Roh Kudus ke dalam diri kita. 4. Mengikat kita lebih sempurna dengan gereja. 5. Menganugerahkan kepada kita kekuatan Roh Kudus. Sudah, Kak? Ya, terima kasih ya Bro Mikael. Ya, Jadi ini rahmat ini istilah yang digunakan bahasa lain itu karunia dalam sakramen. Belum secara spesifik karunia, tapi rahmat. Rahmat itu suatu pemberian Allah juga. Nah, nanti kita spesifik membahas karunia itu, tapi yang paling penting di sini ketika kita memohon rahmat dalam sakramen Krisma itu juga kita menjadi sungguh anak Allah. Kita sudah pelajari bab sebelumnya, lalu menyatukan atau lebih teguh dengan Kristus, kita makin kuat. Mungkin nanti teman-teman menyadari kalau ketika sudah Krisma nih, wah nggak ikut kegiatan mudika atau putra-putri altar atau nggak ikut pertemuan di lingkungan, teman-teman sudah merasa asing lagi nih dengan kehidupan gereja. Nah, teman-teman harus menyadari untuk menyatukan kembali dengan Kristus, sehingga teman-teman Roh Kudusnya itu, karunia yang diperoleh itu tidak hilang begitu aja, atau tidak menjadi istilah saya itu menjadi gersang gitu loh. Wah, ini saya tidak bersatu dengan Kristus, jadi malas dan sebagainya. Bahkan ada yang lebih tanda kutip pindah gereja lah dan sebagainya. Nah, teman-teman harus nomor 2 ini menyatukan lebih teguh dengan Kristus. Jadi tetap berdoa, baca kitab suci dan sebagainya. Nah, di poin ketiga ini, dalam rahmat sakramen Krisma menambahkan karunia Roh Kudus ke dalam diri kita. Nanti di slide berikutnya akan saya beritahu karunia-karunia apa aja yang ada dalam diri kita nanti. Kita dipermohonkan di dalam sakramen Krisma. Yang keempat, mengikat kita lebih sempurna dengan gereja. Artinya kita setelah mendapat baptis, ekaristi atau komunion pertama, kita juga menjadi bagian dari gereja yang penuh dengan diberikan sakramen Krisma ini. Jadi suatu rahmat yang anugerah juga buat kita menjadi lebih sempurna menjadi anggota gereja dan juga bagian dari kehidupan rohani kita dalam gereja Katolik. Lalu yang kelima, menganugerahkan kepada kita kekuatan Roh Kudus. Nanti juga kita pelajari 7 karunia Roh Kudus, lalu apa sih karunia-karunia dalam Roh Kudus itu. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita skip dulu ya. Nah, ini saya minta tolong dibacakan Bung Haryanto, Bro. Ya. Sebentar. Dengan dibaptis kita resmi menjadi anggota gereja. Dengan Krisma kita dikukuhkan dan dijiwai Roh Kudus, dan dengan Ekaristi dirayakan para calon Krisma bersatu dalam tubuh Kristus. Baik, terima kasih Bung Haryanto. Nah, tadi yang sudah katakan, ketika kita dibaptis, kita lahir baru, kita menjadi anggota gereja, lalu kita menjadi anak Allah. Dengan Krisma kita dikukuhkan, artinya keanggotaan gereja kita semakin penuh setelah mendapatkan baptis dan Krisma ini. Lalu kita dijiwai oleh Roh Kudus. Nah, Ekaristi, ya mungkin ada yang sudah ikut komuni pertama, ya kan? Tapi ada yang saat ini di Krisma 2022 ini, ada yang sekaligus nanti 3 sakramen sekaligus. Ya tidak apa-apa. Tapi yang paling penting, ketika dengan Ekaristi, calon Krisma bersatu dalam tubuh Kristus atau menjadi persekutuan dalam tubuh dan darah Kristus yang minggu lalu kita sudah pelajari. Ini hanya merefresh saja pelajaran minggu lalu. Tapi intinya dengan Krisma ini kita dijiwai dan dikukuhkan dalam Roh Kudus. Nah, di bawah ini ada syarat-syarat ketika seseorang menerima sakramen penguatan. Itu Kanon 889 ayat 1. Itu yang dapat menerima penguatan adalah semua dan hanya yang telah dibaptis serta belum pernah menerimanya. Artinya apa? Menurut hukum kanonik atau hukum gereja Katolik, itu yang boleh menerima sakramen Krisma ini, penguatan ini, semua orang, tapi harus dibaptis dulu serta belum pernah menerimanya sebelumnya. Artinya belum menerima sakramen Krisma sebelumnya. Lalu di Kanon 889 ayat 2 itu
di luar bahaya maut. Nah, ini ada kecualian. Agar seseorang dapat menerima penguatan secara licit atau sah bila ia mendapat menggunakan akal. Artinya sudah akal budinya itu bisa diterima, sudah bisa dengan sadar gitu kan. Dia sudah dewasa juga, atau istilahnya bisa memahami manfaat dari sakramen itu. Dia dituntut bahwa diajar secukupnya. Nah, ini penting juga. Berdisposisi baik dan dapat memberi janji baptis. Jadi ini ada syarat-syarat khusus menurut hukum Gereja Katolik atau Kanon 889 ayat 2 ini. Lalu di situ Kanon 893 dan 893 ayat 1 dan 2 ini untuk wali baptis. Untuk agar seseorang dapat mengemban tugas wali penguatan haruslah dipenuhi syarat-syarat yang disebut dalam Kanon 874. Nah, Kanon 874 itu tentang baptisan. Jadi entah teman-teman bisa cek sendiri di kitab hukum kanoniknya itu. Lalu dianjurkan agar diterima sebagai wali penguatan orang yang sudah menerima tugas yang sama dalam baptis. Artinya teman-teman punya wali baptis nanti memiliki wali krisma. Jadi kayak istilahnya kayak bapak wali pendamping krisma nanti oleh tim pengajar dan juga tim paroki. Nanti teman-teman memiliki orang tua lah istilahnya atau pendamping untuk wali krisma. Di baptis juga ada, tapi di krisma juga ada. Saya dulu waktu di Atma Jaya itu wali baptis saya rektor, bahkan wali krisma saya itu rektor dan rektor Atma Jaya waktu itu. Dia menjadi wali, ya seperti orang tua lah untuk wali untuk sakramen penguatan ini. Nah, di sini ada foto-foto, sebenarnya ini lambang-lambang aja, simbol. Ini ada sakramen baptis, ada penguatan, ekaristi, pengurapan sakit, pernikahan, dan minyak, dan sebagainya. Itu hanya sebagai gambar ini aja, ilustrasi aja untuk mengingat simbol-simbol sakramen gereja. Nah, ini penting juga teman-teman ketahui, yaitu materia dan forma KGK 1300 tentang sakramen krisma. Materia ini mungkin teman-teman kalau bahasa sederhananya itu bahan atau bagian penting dalam krisma yang menjadi simbolnya atau menjadi tanda dasarnya itu yaitu minyak krisma. Nah, ini biasanya dicampur dengan balsam, itu seperti damar atau resin aromatik wangian. Jadi yang tadi Bapak Uskup pegang di tangan kiri itu sebenarnya itu minyak krisma yang sudah dicampur dengan balsam, biasanya demikian. Tapi ada juga yang murni benar-benar minyak. Nah, lalu ini formal perkataan. Nah, perkataan ini biasanya disampaikan oleh seorang pelayan krisma atau Bapak Uskup. Ini saya ngambil yang simpelnya aja ya, karena sebenarnya ada rumusan panjangnya, tapi karena biasanya dalam suatu pertemuan atau misa krisma, itu kalau menggunakan rumusan yang panjang itu biasanya di awal aja, di dalam sebelum pengukuhan minyak krisma itu didahi. Tapi yang sederhananya, bahasa ringkasnya itu semoga dimaterai oleh karunia Roh Kudus, jadi sambil dibubuhkan. Nah, di suatu pandemi ini saya kurang tahu juga Bapak Uskup menyampaikan kalimat yang ringkas atau yang panjang, hanya karena banyak, misalnya ada 200, nggak mungkin secepatnya itu kan diberikan, tapi karena pakai masker mungkin nggak kedengeran, nanti teman-teman akan mengalami sendiri ketika krisma nanti. Tapi bahasa rumusan kata-katanya itu oleh Bapak Uskup ketika diberikan teman-teman di dahi nanti, semoga dimaterai oleh karunia Roh Kudus. Nah, ini bisa dicek di KGK 1300. Ini saya sengaja memasukkan ini agar teman-teman mengenal juga katekismus Gereja Katolik. Apakah kelihatan, Bung? Nih, siapa nih? Sebentar. Satu lagi, Bung, siapa? Lupa, Antonius. Kelihatan nggak yang kecil itu? Bisa dibaca nggak? Kecil sekali memang. Kelihatan nggak? Ya, coba dibaca. KGK 1300. Ya. Lalu menyusul ritus hakiki dari sakramen. Dalam ritus Latin, sakramen penguatan diberikan melalui pengurapan dengan krisma di dahi, dengan peletakan tangan dan dengan perkataan semoga dimaterai oleh karunia Allah Roh Kudus. Paulus 6 Divinae Prostitutium Naturae. Di gereja-gereja timur diurapi sesudah epiklese
bagian-bagian badan penting dengan krisma, dahi, mata, hidung, telinga, bibir, dada, punggung, tangan, dan kaki. Pada setiap pengurapan diucapkan rumusan materai karunia Roh Kudus. Ya, terima kasih Bang Antonius. Nah, ini dari Katekismus Gereja Katolik agak panjang penjelasannya. Tapi sebagai perbandingan, gereja-gereja timur itu maksudnya gereja-gereja ortodoks, Katolik ortodoks itu bahkan bukan hanya di dahi aja, di mata, hidung, telinga, bibir, dada, punggung. Wah, itu agak ribet. Tapi kalau Katolik Roma itu agak sederhana. Itu bisa dicek nanti dokumennya. Nah, di depan ini ada 3 botol dari Kuskupan Bogor. Nah, yang kiri ini itu pengurapan orang sakit khusus minyaknya. Lalu yang tengah ini katekumen, lalu yang sampingnya lagi yang sebelah kanan krisma. 3 botol ini biasanya diberikan atau bukan, maksud saya diberkati ketika Kamis Putih pada Pekan Suci. Nah, biasanya Bapak Uskup atau uskup-uskup di kuskupan tertentu mengadakan misa krisma atau misa pagi itu di kuskupannya, lalu memberkati minyak-minyak ini. Tujuannya apa? Diberkati minyak-minyak ini untuk dipergunakan setahun perjalanan di kuskupannya setahun berikutnya. Artinya minyak ini dipergunakan atau dipersiapkan untuk tujuan minyak pengurapan orang sakit, lalu katekumen dan krisma. Nanti teman-teman kalau misalnya nanti bulan April ya nanti teman-teman bisa lihat atau mengikuti misa krisma di Kuskupan Agung Jakarta. Itu misa pagi biasanya. Romo-romo dari setiap paroki diundang bersama biarawan-biarawati untuk mengikuti misa krisma atau misa Kamis pagi itu di katedral. Nah, itu teman-teman bisa cek sendiri. Oke, selanjutnya ini sebagai informasi aja. Nah, ini kita akan nonton ini. Ini mudah-mudahan nggak nge-lag ya. Ini perayaan Ekaristi sekaligus penerimaan sakramen Krisma pada Rabu 24 November 2021. Artinya masih baru. Kalau di Gereja Santa Clara kan belum ada nih, karena baru gereja kita baru juga, dan saat ini saya cari-cari datanya masih nggak ada videonya. Tapi kita akan nonton ini dari Paroki Tomang Gereja Maria Bunda Karmel. Ini saya sudah singkat. Nah, teman-teman perhatikan pada bagian video ini. Dengan harapan itu, marilah kita lanjutkan upacara liturgi Krisma. Saudari-saudara dan anak-anak yang terkasih, sebelum sakramen Krisma diterimakan, marilah kita perbaharui janji baptis kita dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Nah, kira-kira ini. itu potongan cuplikan dari salah satu perayaan Ekaristis sekaligus penerimaan sakramen Krisma di Paroki Kuskupan Agung Jakarta ya, di Paroki Tomang. Nah, teman-teman, ini ada pertanyaan nih untuk teman-teman diskusikan atau kita bersama-sama sharing lah ya. Yang pertama, apa kesanmu ketika melihat cuplikan video tadi atau video yang sudah saya tunjukkan tadi? Lalu yang kedua, ini pertanyaan penting, apa yang didoakan atau dibarui oleh umat sebelum menerima Krisma? Nah, teman-teman, bisa jawab nggak? Coba, ini si Antonius nih, Fernando nih, bisa jawab nggak yang 1 dan 2 ini? Ayo, coba, menurut kamu gimana kesanmu dan apa yang didoakan dibarui? Sih senang aja ngeliat, jadi tahu nanti apa yang kita lihat Pak, apa yang kita terima Pak sakramen Krisma. Ya. Terus yang kedua? Nggak tahu deh. Wah, tadi kamu nggak perhatiin benar ya yang awal-awal ya. Oke, terima kasih. Silakan ditunjuk. Siapa ya, kamu mau tunjuk siapa? Dionisia. Silakan Dionisia. Mana Dionisia nih? Iya Kak. Ya, gimana? Apa kesanmu ketika melihat cuplikan tadi? Lalu apa yang didoakan atau dibarui oleh umat sebelum menerima Krisma atau calon Krismawati sebelum menerima Krisma? Silakan.
Kalau kesan tuh kita jadi tahu ya apa ntar gimana waktu kita krismanya. Ya. Yang kedua, aku belum ngerti sih Kak. Oke, nggak apa-apa. Silakan ditunjuk di siapa yang kamu pilih selanjutnya. Olivia. Olivia, silakan ya anaknya Pak Leo nih. Anak buahnya Pak Leo nih. Kalau yang pertama itu Aduh, putus-putus. Coba yang lain dulu di Indonesia. Sinyalnya Olivia agak. Mana Olivia? Suaranya agak putus-putus. Matiin dulu kameranya, nggak apa-apa. kalau yang pertama itu kayak apa sih, tinggal satu tahap lagi Krisma, kan karena komuni udah pernah. Ya. Udah tinggal menunggu Krisma. Ya. Yang kedua, apa bisa jawab nggak? Belum bisa jawab. Oke, nggak apa-apa. Silakan tunjuk yang berikutnya siapa? Excel, Joseph Excel, silakan dijawab. Kita jadi tahu urutan-urutan Krisma. Kalau yang kayak urutan-urutan komuni kan kita udah tahu penerimaan urutan. Ya. Tunggu sebentar, ada suara bocor. Oke, ulang. Nah, kalau komuni kan kita udah tahu urutan-urutan untuk menerima komuni. Iya. Nah, sekarang kita tahunya dari video ini tadi. Oke. Yang nomor 2? Nggak tahu. Oke, baik. Silakan tunjuk yang berikutnya. Michael Vincentius, silakan bro. Nomor 1, kesan saya menjadi tahu bagaimana penerimaan sakramen Krisma, dan juga saya menjadi tahu bagaimana cara Bapak Uskup memberkati pasal sakramen Krisma. Yang nomor 2, setahu saya setelah melihat video tadi, yang itu jangan dibaptis. Jempol, bagus. Oke, terima kasih. Silakan tunjuk yang berikutnya. Sebentar. Joy, udah lama nggak ketemu Joy. Yang pertama itu kita jadi tahu tahap penerimaan sakramen Krisma, Kak. Iya. Yang kedua yang terjanji baptis, Kak. Oke. Udah dijawab Michael Vincentius ya. Oke. Tapi nggak apa-apa. Cuma menyadarkan aja, siapa tahu nggak fokus kan. Oke, ditunjuk Joy, yang lain Joy. Michael Rangga, Kak. Michael Rangga tadi udah belum ya? Udah yang pertama tadi. Belum. Belum. Oh, kirain tidur dia. Bercanda. Oke, bercanda bro. Nomor 1 apa kesanmu bro? Dan saya melihat video itu, saya jadi tahu bagaimana cara penerimaan sakramen Krisma. Ya. Yang kedua, janji baptis. Ya udah, nomor 2 gak usah dijawab sebenarnya, nomor 1 aja yang penting, kan udah dijawab tadi, dibantu. Oke, masih fokus berarti ya. Selanjutnya Joyce, Michael Rangga, silakan ditunjuk. Maria Margareta, apakah bisa menjawab atau masih sibuk di putar teater? Yang lain dulu, Michael Rangga, kayaknya Maria Margareta lagi. Ricardus Alexander Pasaribu. Ya, Lai, silakan Lai. Nomor 1 aja Lai, nomor 2 kayaknya sudah terjawab tadi kan ya. Nomor 1 aja. Kesannya aja gimana? Kesannya jadi tahu tata caranya juga ya. Terus tata caranya Bapak Uskup untuk memberikan minyak krisma itu. Ya. Saya rasa itu aja. Baik, terima kasih Lai. Silakan ditunjuk yang lain. Saya ke Bung Antonius. Kesannya gimana bro? Kesannya hampir sama sih ya. Jadi tahu upacara Krisma kayak gimana penerimaannya. Jadi lebih siap aja. Lebih siap aja ya. Oke. Terima kasih. Silakan ditunjuk. Bung Haryanto.
Bung Harento. Ya, hampir sama juga jawabannya. Dapat aja gambarannya nanti seperti apa penerimaan Krisma itu. Itu aja sih. Oke. Yang lain ditunjuk, Bro? Ucok Pasar Ibu. Abang Ucok, Amang Boru. Silakan Amang Boru. Oke. Sama. Berdua nggak apa-apa, sekaligus jawab deh. Nggak apa-apa berdua. Bener. Iya. Menurut saya sih hampir sama. Cuman saya perhatikan tadi Bapak Uskup memberikan minyaknya itu dengan tangan jempol ya. Iya. Nah, setelah itu dia menepuk bahu. Iya. Nah, saya lihat itu seperti. Jadi kesannya ya pas yang seperti teman-teman bilang kita lebih siap aja sih Kak. Oh begini ternyata kita gitu. Iya, lebih siap aja sih Kak. Betul. Oke. Terima kasih pasangan suami istri ini. Silakan ditunjuk yang belum. Yang belum tadi siapa ya? Belum tadi. Cecilia ya? Siapa? Sisia Uler. Iya, Cecilia Uler juga. Mana Cecilia Uler nih? Kalau ikan tawar Gimana? Menurutku yang pertama itu kita jadi tahu cara pertanyaan, cara sakramen. Habis itu nggak sabaran juga menerima sakramen Krisma. Oke, sabar ya, masih bulan Juli. Oke, ditunjuk Sisia Uler berikutnya. Radit, mana nih suaranya Radit nih? Udah lama gak ketemu nih. Gimana menurut kamu kesannya? Kesannya itu abis lihat video, jadi tahu apa nanti pas Krisma apa yang akan kita terima gitu. Ya, baik. Teman-teman sudah semua ya. Yang belum siapa nih? Tunjuk tangan. Yang belum. Oke ya, anggaplah semua sudah ya, karena hampir mirip-mirip semua. Tapi yang paling penting, teman-teman, ya nomor 2 ini. Karena nomor 2 ini harus diucapkan atau dikatakan oleh umat atau calon Krismawati itu sebelum menerima sakramen Krisma. Nah, kita lihat sebentar ya. Tadi sudah dijawab oleh Mikael sama teman-teman beberapa. Nah, ini yang saya ulang lagi, karena ini penting untuk teman-teman ketahui janji baptis ini. Dengan harapan itu, marilah kita lanjutkan upacara liturgi Krisma. Ya. Saudari, saudara, dan anak-anak yang terkasih, sebelum sakramen Krisma diterimakan, nah, penting nih. Marilah kita perbaharui janji baptis kita. Nah, di sini pembaharuan janji baptis. Pertanyaan ini. Nah, perhatikan pertanyaan-pertanyaan ya. Apakah saudari dan saudara menolak setan, segala perbuatan dan tipu muslihatnya? Percayakah saudari-saudara akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi? Percayakah saudari dan saudara akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara, wafat dan dimakamkan, yang bangkit dari alam maut dan duduk di sisi kanan Allah Bapa? Percayakah saudari-saudara akan Roh Kudus, Tuhan yang menghidupkan, yang pada hari ini dalam sakramen penguatkan dianugerahkan kepada saudari-saudara secara istimewa, seperti kepada para rasul pada hari Pentakosta? Percayakah saudari dan saudara akan Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan kekal? Inilah iman kita, inilah iman gereja yang kita akui dengan bangga dalam Kristus Yesus Tuhan ya, kita. Teman-teman, jadi saya sudah semangat sekali tadi udah ngomong, ternyata mereka masih. Nah, tadi Bapak Uskup mengatakan inilah bentuk atau istilah iman
gereja atau iman kita, yaitu ya sebenarnya kalau teman-teman analisis lagi, itu salah satu bagian dari doa aku percaya sebenarnya, janji baptis itu. Tapi itu lebih dalam lagi sebenarnya. Jadi teman-teman harus mengingkari atau tidak mengakui dosa-dosa yang seperti kepada iblis, judi dan sebagainya. Jadi, pembayaran janji baptis ini juga biasanya dilakukan atau diucapkan, didoakan ketika malam Paskah ya. Nah itu teman-teman. Tapi secara khusus untuk sakramen Krisma ini juga ada di dalam perayaan Ekaristi atau penerimaan sakramen penguatan. Sebenarnya nanti ini potongan. Ini kenapa saya ambil ini? Karena ini paling dekat tahun 2021 akhir. Artinya tahun 2022 saya belum cek lagi Januari sampai Februari itu adakah sakramen penerimaan sakramen Krisma, tapi rata-rata Juni Juli ke atas. Makanya saya kasih video ini untuk teman-teman ketahui dan mudah-mudahan jadi motivasi untuk siap ke depan, lebih semangat dan harus mulai kuat dalam iman juga, dewasa dan rohaninya juga, pengetahuannya dan sebagainya. Oke, kita next aja ya. Nah ini penting juga nih, 7 karunia Roh Kudus. Coba Nang Boru nih, istri Bang Ucok, dibacakan dulu. Sampai ini aja nih, KGK 1831 sampai 845. Mic-nya belum kedengeran. Udah. Ya baik Kak Melki. 7 karunia Roh Kudus sakramen Krisma. Karunia-karunia Roh Kudus yang diterima dalam sakramen penguatan yaitu kebijaksanaan, pengertian, nasihat, kesabaran, pengetahuan, kesalehan, dan takut akan Tuhan. Ya. Kita mempunyai. Ya, cukup dulu. Nah, teman-teman, ada 7 karunia Roh Kudus yang nanti biasanya kalau teman-teman perhatikan atau catat ketika Bapak Uskup memberikan homilinya, itu ada karunia-karunia yang dimohonkan. Tadi kalau dilihat videonya itu ada karunia-karunia penghiburan dan sebagainya itu yang dimohonkan. Tapi secara khusus dalam Katekismus Gereja Katolik 831 dan 1845 ini itu ada 7 karunia, yaitu kebijaksanaan, pengertian, nasihat, kesabaran, pengetahuan, kesalehan, dan takut akan Tuhan. Waktu saya mendapat sakramen Krisma di tahun 2008 sama Bapak Kardinal Julius Darmamajo, yang saat itu saya menerima di sana, itu saya pribadi sebenarnya ada karunia dari 9 sebenarnya, atau buah roh, yaitu pengendalian diri. Tapi secara khusus 7 karunia ini juga sangat perlu kita mohonkan, dan di puji syukur ada di puji syukur bisa dicek nanti doa kepada Roh Kudus ini. Nah selain itu ada karunia-karunia lain. Kalau di Roma 12 ayat 6 sampai 8 itu bisa dicek di Alkitab atau di KGK 2004. Silakan Bang Ucok, coba dibacakan, kelihatan nggak Bang Ucok? Biar sekalian aja dah, nggak usah tunjuk-tunjuk lagi. Kelihatan nggak? Kalau nggak kelihatan kasih yang muda-muda nih. Kurang awas matanya Kak. Tapi coba dulu. Saya coba. Ya. Di zoomin dikit. Ya. Layarnya. Udah. Kita mempunyai karunia yang berlain-lain menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk membuat baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia yang menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati-hati, dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukan dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Ya, terima kasih Bang Ucok. 6-18. Ya. Nah, ini karunia yang disebutkan Paulus kepada jemaat di Roma ini penting juga. Karena saya pribadi ya, kalau boleh jujur, saya diberikan karunia yang saya sadar itu untuk mengajar. Karena saya sekolah juga di Atmajaya, di sekolah kata-ketik, di ilmu pendidikan teologi, di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di jurusan Ilmu Pendidikan Agama Katolik. Saya merasa dapat karunia itu.
Tapi di luar itu, saya juga ya salah satu karunia yang saya mohonkan sejak waktu itu diberikan oleh Bapak Uskup Kardinal Julius Darmatmojo, itu pengendalian diri. Sejak 2008 sampai sekarang itu saya berproses, mendalami, merenungkan, bergumul karunia atau istilahnya buah-buah roh dalam pengendalian diri. Nah, teman-teman nanti perhatikan betul-betul saat nanti sakramen Krisma yang didapatkan ketika bulan Juli nanti. Ada pesan-pesan Bapak Uskup, buah-buah roh atau karunia-karunia yang dimohonkan khusus untuk calon Krismawati tahun 2022 atau di Paroki Santa Clara. Itu pasti ada. Entah itu 7 karunia ini atau 7 karunia yang tadi kita sebutkan ini oleh Nang Boru ini atau itonya kita ini, atau juga karunia lain. Nah, tapi biasanya kalau teman-teman perhatikan minimal ada juga 9 buah-buah roh itu juga dibacakan biasanya atau dimohonkan. Nah, teman-teman itu menjadi perhatian aja agar nanti ke depan mulai sadar atau mulai menyadari, oh ini pesan Bapak Uskup untuk Krismawati tahun 2002 Paroki Santa Clara. Nah, teman-teman nanti bisa ada pesan itu yang dihomilikan atau dipesankan oleh Bapak Uskup. Lanjut. Nah, tadi di Indonesia coba dibacakan yang ini sekarang. Buah-buah sakramen Krisma. Buah-buah sakramen Krisma. Dengan menerima sakramen Krisma, kita semakin dipenuhi Roh Kudus. Dan kehadiran Roh Kudus dalam diriku ini membuahkan 1. Aku makin serupa dengan Kristus. 2. Aku menjadi lebih mantap dan dewasa dalam iman. 3. Aku makin setia mengikuti Kristus. 4. Aku makin berani membela iman. 5. Aku dikuatkan untuk menjadi saksi Kristus. 6. Aku lebih bertanggung jawab terhadap kehidupan gereja. 7. Aku lebih cermat memilih panggilan hidup. 8. Aku menjadi orang beriman yang dinamis. Baik, terima kasih Indonesia. Teman-teman, selain karunia tadi yang di slide sebelumnya, teman-teman juga memohonkan karunia atau buah-buah sakramen Krisma. Nah, ini harus dicatat karena di buku teman-teman itu halaman 28 itu nggak diberitahu. Jadi saya beri waktu teman-teman untuk sambil mencatat, saya menjelaskan. Silakan dibuka bukunya, kalau nggak ada buku silakan dicatat saja buah-buah sakramen Krisma ini untuk catatan pribadi dulu. Karena nanti kalau teman-teman perlu menontonnya nanti, mudah-mudahan rekamannya bisa saya edit dulu karena agak lama kan. Nah, untuk sementara catat dulu untuk buah-buah roh sakramen ini ada 8 untuk buku di halaman 28. Buah-buah Krisma. Di situ yang pertama aku, jadi saya, jadi kita pribadi serupa dengan Kristus. Teman-teman semakin menyerupai Kristus dengan buah-buahnya, teman-teman semakin semangat seperti Kristus sendiri, menjadi anak-anak pengikut Kristus atau anak-anak Tuhan Yesus. Jadi teman-teman semakin diharapkan serupa dengan Kristus. Lalu yang kedua, aku menjadi lebih mantap dan dewasa. Nah, ini juga penting nih. Jadi ketika teman-teman masih remaja, mungkin saya sedang mengalami puberitas ya istilahnya masih dalam fisik untuk psikologis dan sebagainya. Tapi ini yang penting adalah dewasa dalam iman, dewasa rohani. Teman-teman di masa remaja atau di saat ini, teman-teman diharapkan dewasa dalam iman. Nah, demikian juga untuk yang sudah dewasa secara jasmani, diharapkan juga dewasa dalam iman. Jadi mungkin ya ini contoh aja, kita yang sudah dipenuhi Roh Kudus jadi semakin taat gitu kan, di keluarga menjadi sadar, ayo kita doa bersama, kita baca kitab suci, kita mendalami iman Katolik, terus juga menjadi semakin bertumbuh dewasa dalam iman. Yang ketiga,
aku makin setia mengikuti Kristus. Nah, salah satu buah yang ketiga ini, yaitu kita semakin setia. Ada yang terjadi, ini pernah terjadi ya, mohon maaf, saya harus katakan, di keluarga saya itu sudah Krisma tapi pindah agama Katolik. Itu sangat disayangkan. Tapi di keluarga saya itu masih tetap percaya kepada Kristus, hanya beda gerejanya aja, denominasinya. Sedangkan yang banyak juga yang terjadi di luar sana, ini harus dicek sendiri, nanti teman-teman punya, mungkin dia sudah Krisma, sudah dibaptis, sudah komuni, tapi tidak percaya kepada Kristus. Teman-teman yang secara khusus benar-benar dikaruniai Roh Kudus dan memiliki buah-buah sakramen ini, teman-teman semakin setia kepada Kristus. Diharapkan seperti itu juga. Lalu yang keempat, aku berani membela iman. Nah, membela iman ini nanti kita teman-teman bisa pelajari di bab 10, nanti kita belajar ya di sana. Tapi diharapkan teman-teman juga dapat membela iman. Misal gini, kenapa sih Tuhan lo disalib, ya kan? Itu saya pernah alami waktu SMP. Saya belum pernah di Krisma tuh. Jadi masih belum dewasa secara rohani, ditanyain, kenapa sih Tuhan lo disalib terus pakai kolor doang? Sedih banget tuh waktu itu. Saya nggak bisa jawab. Kenapa harus dibeginiin? Terus kenapa punya ibu? Wah, saat itu saya jujur aja ya, udah nggak ikut pelajaran agama Katolik di sekolah negeri, terus udah nggak ikut sekolah minggu, nggak ikut mudika, nggak ikut bir, ditanyain begitu. Di sini tuh kayak merasa mau emosi tapi nggak bisa. Tapi di situ saya ingat, saya bilang, kalau saya temukan jawabannya, saya bilang, lihat nanti suatu hari nanti. Saya bilang, bukan dendam ya, tapi saya bilang, waktu itu saya menangis waktu itu ceritanya. Tuhan, kenapa sih ada pertanyaan itu? Kenapa saya nggak bisa jawab? Tapi ketika saya akhirnya kuliah di Atmajaya tuh, di Fakultas Pendidikan Ilmu Pendidikan Agama Katolik itu, saya mulai nyadari, ternyata ini pertanyaan yang waktu itu SMP tahun 2003, saya baru dapat ilmunya 2007 sampai 2012. Wah, disitulah saya mulai, sejak itu mulai berani dan mengetahui, kan sudah mengetahui iman Katolik, saya mulai berani menjawab, mulai menjelaskan. Nah, diharapkan teman-teman juga dapat membela iman. Lalu yang kelima, aku dikuatkan untuk menjadi saksi Kristus. Nah, ketika teman-teman bersaksi, ingin menceritakan kebaikan Tuhan, mewartakan kasih Tuhan, itu teman-teman dikuatkan gitu. Dengan sakramen Krisma ini, saya dikuatkan ya. Jadi untuk bersaksi, saya pernah mengalami kesembuhan, disembuhkan oleh Tuhan. Saya ditolong, diberkati Tuhan, lulus ujian dan sebagainya. Nah, teman-teman harus bersaksi. Karena Tuhanlah teman-teman menjadi sehat dan diberkati oleh segala macam di kehidupan teman-teman. Nah, teman-teman diharapkan dikuatkan menjadi saksi Kristus. Yang keenam, aku lebih bertanggung jawab terhadap kehidupan gereja. Nah, saya waktu itu tahun 2008 memang agak telat waktu dapat sakramen Krisma. Tapi sebelum Krisma pun saya sudah aktif di gereja tahun 2006, 2007, 2005 malah. Saya mulai ikut mudika, terus ikut kegiatan-kegiatan menggereja. Nah, teman-teman diharapkan juga bertanggung jawab terhadap kehidupan gereja. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan gereja di gereja kita. Misalnya mewujudkan persekutuan jemaat yang guyup, terus berpartisipasi dalam karya pemimpinan gereja, teman-teman terlibat kayak Maria Margareta tadi di Misdinar, atau kalau sudah terlambat daftar bisa ikut mudika atau aktif di lingkungan, itu salah satunya. Terus 7, aku lebih cermat memilih panggilan hidup. Nah, teman-teman mungkin nanti yang masih remaja-remaja akan bingung nih, saya nikah apa jadi pastor, apa jadi suster nih. Misalnya contoh kan, saya juga pernah mengalami itu. Tapi ketika teman-teman menyadari karunia Roh Kudus dan buah-buah sakramen Krisma ini, teman-teman menjadi mantap. Oh iya, saya memiliki kemampuan untuk menjadi imam. Maka saya setelah lulus SMA, saya masuk seminari atau ikut promosi panggilan jadi biarawan-biarawati misalnya. Atau misalnya, wah saya sudah siap nih menjadi seorang bapak atau seorang ibu, maka saya mau menikah dengan cara saya sudah mempersiapkan pendidikan saya sudah lulus sekolah, sudah cukup untuk dewasa secara hidup berumah tangga di usianya yang matang. Ya udah,
saya udah bekerja, finansial saya udah cukup, saya mau menikah. Nah, jadi teman-teman yang matang. Terus ada juga mungkin, ya udah, saya ingin melayani aja khusus untuk Tuhan gitu hidupnya. Ya silakan, nanti teman-teman bisa memiliki panggilan hidup masing-masing. Nah, yang terakhir, aku menjadi orang beriman yang dinamis. Ya, ini penting juga nih. Kita beriman, tetap setia pada Kristus, tapi dinamis. Artinya, ya kita ikut perkembangan, kita ikut situasi sosial, budaya, politik, dan sebagainya. Terus, yang terpenting adalah memiliki sikap tobat yang tulus. Ini yang dinamis, artinya kita ikut perkembangan zaman, ikut pengetahuan yang ada di masyarakat, perkembangan masyarakat, tapi juga memiliki semangat tobat. Artinya, kita tidak lupa Tuhan dan tetap setia padanya. Oke, sampai sini dulu ya. Boleh dicatat sambil catat poin-poin pentingnya. Nanti kita, ini udah 2:30, kita lanjutkan dulu. Tunggu sebentar nih, error. Nah, ternyata sudah habis. Teman-teman, sebelum saya tutup, ada yang mau sharing, ada yang mau dipertanyakan. Kebetulan hari ini ada Pak Benyamin. Coba saya stop screen dulu ya. Apakah masih ada Pak Benyamin? Buka di mic-nya, dibuka dulu Pak Benyamin. Tampaknya tidak ada ya. Tadi ada loh. Oh, ada nih, masih ada. Pak Benyamin, apakah ada 1-2 kata yang mau disampaikan? Mungkin saya agak beribet karena ada Pak dosen saya nih. Ini Pak Benyamin, guru pengajar kita di Krisma, tapi untuk wilayah ini ya Pak Benyamin ya, wilayah khusus yang lain, tapi hari ini hadir. Fidelis ya, Fidelis. Nah, hari ini Pak Benyamin observasi saya sebagai anak didiknya. Jadi waktu itu saya pernah ikut kuliah Pak Benyamin di Atmajaya dan sekarang menjadi rekan pengajar di Krisma. Nanti teman-teman kalau udah punya cukup pengetahuan dan ilmu iman Katolik bisa menjadi gabung di katekese. Nah, Pak Benyamin, mohon maaf banyak yang ribet-ribet, salah-salah. Mungkin perlu diluruskan, perlu ditambahkan. Silakan, waktu dan tempat masih ada waktu 15 menit Pak Benyamin. Oh, 15 menit. Ya. Ya, baik. Ini selamat semua untuk para Krismawan, Krismawati. Ya, pelajarannya menarik ya, ada gambar-gambar, ada video, ya, ada tanya jawab. Bagus. Beberapa catatan untuk semua. Tadi Kak Melki memberikan memperlihatkan video uskup memberi sakramen Krisma di paroki Tomang, kalau tidak salah ya. Iya. Pada dasarnya sakramen Krisma itu sakramen untuk menerimakan Roh Kudus. Ya. Betul ya? Tadi mengikuti misa pagi enggak? Halo? Ayo teman-teman dijawab. Tadi kayaknya ada yang belum, Pak dosen. Ada yang belum, Pak. Ada yang belum. Siapa yang sudah? Ada? Ada yang sudah tadi pagi mengikuti misa jam 9 atau jam berapa? Jam 9 atau jam 11, ada yang belum? Siapa yang katakan? Kayaknya belum semua mukanya Pak dosen. Ya. Ya, pertama saya mau tunjukkan atau mau tegaskan. Kenapa Bapak Uskup pada waktu membaharui janji baptis ya, setelah Krisma itu, yang pertama ditekankan atau yang dikatakan oleh uskup ialah, apakah kamu menolak setan dengan segala perbuatannya? Lalu yang kedua baru mengucapkan aku percaya
bagian-bagian dari aku percaya untuk pembaharuan iman kita. Tapi kenapa setan lebih dulu diucapkan? Atau setan lebih dulu ditanyakan, apakah kamu menolak setan dan segala perbuatannya? Ini barangkali perlu direnungkan. Ya. Kalau Anda mengikuti misa hari ini, kita akan mendengar bahwa Yesus berpuasa 40 hari. Dan di sana dia digoda setan. Godaan mengubah batu menjadi roti, godaan untuk menjadi raja, godaan untuk lompat dari atap bait Allah. Godaan setan. Lihat ya. Setelah ketika Yesus dipermandikan, apa yang terjadi pada waktu itu? Siapa yang Yesus terima atau langit terbuka dan datanglah siapa? Roh Kudus. Roh Kudus berupa apa? Ayo, teman-teman ada yang tahu nggak? Berupa apa? Langit terbuka dan Roh Kudus turun atas Yesus. Dan Allah Bapa berkata, inilah anakku yang terkasih, dengarkanlah dia. Roh Kudus berarti ketika Yesus dipermandikan, dia menerima Roh Kudus. Ya. Anda sudah dipermandikan, Anda menerima Roh Kudus. Roh Kudus yang Anda terima ketika dibaptis itu Roh Kudus yang diam dalam diri kita masing-masing. Tapi lihat, ketika para rasul mengalami atau ketika Pentakosta, ya, rasul-rasul mengalami apa? Apa yang turun pada waktu Pentakosta? Bro Alexander, Bro apa kira-kira? Apa yang membuat para rasul berani keluar dari ruangan atas, lalu mereka berkhotbah, berpidato, hai kamu orang Israel, dengarkanlah ini. Yesus yang kamu bunuh oleh bangsa-bangsa kafir. Yesus itulah diangkat oleh Allah menjadi Tuhan dan Kristus. Lalu pada waktu itu ada berapa ribu orang dibaptis? Halo? Ayo, Bang Ucok, bisa jawab nggak? Dalam Kisah Para Rasul, bab 2, peristiwa Pentakosta, ada berapa orang yang bertobat dan dibaptis? Coba dilihat Kisah Para Rasul bab 2. Bab 2. Ayo coba Miguel Vinicius, ada berapa coba? Silakan dibuka Kisah Para Rasul bab 2. Ayo bisa jawab berapa? Udah Kak, udah dibuka. Ada berapa? Bentar. Bagian-bagian akhir. Kiri ya. Bab 2 akhir. Ada ribuan, kira-kira berapa angka tepatnya? Ayo. Setelah mendengar khotbah Petrus, hati mereka sedih. Lalu bertanya kepada rasul-rasul, apa yang harus kami lakukan? Petrus bilang, berilah dirimu dibaptis dalam nama Yesus.
Ada berapa orang yang dibaptis? $3.000 orang. Ya. Nah, sekarang kembali ke pembaptisan Yesus oleh Yohanes. Apakah sesudah Yesus dibaptis, Yesus langsung mewartakan Injil atau kemana dia? Di padang gurun. Roh Kudus yang tadi diterima oleh Yesus waktu pembaptisannya membawa Yesus ke padang gurun, dan di sana dia berpuasa 40 hari. Jadi Anda lihat di sini bahwa Roh Kudus yang Yesus terima itu segera berkuasa atas Yesus. Tetapi belum menyuruh Yesus untuk langsung mewartakan Injil. Tapi Roh Kudus itu membawa Yesus ke padang gurun untuk berpuasa dulu. Di sana Yesus tidak makan, tidak minum selama 40 hari. Tidak makan, tidak minum berarti Yesus kuat betul. Apa yang menjadi kekuatan Yesus? Roh Kudus. Karena Roh Kudus menguatkan Yesus, maka Yesus mampu menolak godaan-godaan setan. Godaan mengubah batu menjadi roti, godaan duniawi, godaan harta, menjadi raja atas semua kerajaan, lalu godaan mujizat. Loncat engkau dari hubungan bait Allah, supaya orang tahu bahwa engkau anak Allah. Yesus mengatakan apa? Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ya, lihat di sini. Anda menerima Roh Kudus waktu Krisma. Berarti Anda menerima kekuatan Allah untuk menghadapi segala godaan hidup. Paham? Itulah yang tadi dikatakan dalam tayangan terakhir. Setelah menerima Krisma, saya menjadi saksi Yesus, saya lebih dewasa dalam iman, dan lain-lain, dan lain-lain. Mengapa Anda mampu begitu? Karena Roh Kudus ada dalam dirimu. Nah sekarang, ketika Anda menyaksikan video uskup memberi sakramen Krisma kepada umat, apakah betul Anda melihat Roh Kudus melayang-layang di atas setiap peserta? Lihat Roh Kudus enggak? Iya, Pak. Ya, Pak. Roh Kudus melayang-layang tadi di atas video itu. Tidak ada. Tidak ada Roh Kudus, engkau tidak akan lihat. Maka yang terjadi ialah hanya iman. Iman saja yang percaya bahwa ketika saya diurapi oleh uskup, saya menerima Roh Kudus itu. Ingat bahwa minyak Krisma itu diberkati secara khusus dalam misa Krisma hari Kamis Putih. Misa hari Kamis Putih itu juga disebut misa minyak. Ada minyak katekumen, ada minyak Krisma, ada minyak pengurapan orang sakit. Ya, jadi minyak Krisma itu bukan minyak sembarangan, tapi minyak yang diberkati secara khusus oleh seorang pengganti rasul. Uskup adalah pengganti Petrus yang ada di Jakarta. Jadi kalau uskup memberkati minyak-minyak itu sungguh-sungguh
minyak itu dipenuhi oleh Roh Tuhan. Maka kalau kita menerima urapan Krisma waktu penerimaan sakramen Krisma, kita hanya bisa percaya bahwa minyak itu dan pengurapan yang diberi oleh uskup sungguh-sungguh menurunkan Roh Kudus pada saya. Tanpa saya melihat Roh Kudus. Sabar sebentar, saya tutup keran dulu ya. Berapa? 5 menit lagi. Oke. Maka itu ya, yang perlu ada dalam pikiran Anda ialah sakramen-sakramen ini diterima di dalam pangkuan gereja Katolik. Dan Anda harus paham bahwa gereja Katolik kita yang terpusat di Vatikan dan dipimpin oleh Paus adalah gereja yang sungguh-sungguh didirikan oleh Yesus. Gereja yang lain tidak didirikan langsung oleh Yesus. Paham ke tidak? Maka kalau Anda tidak setia dengan gereja Katolik Roma, maka Anda sebenarnya tidak setia dengan Yesus itu sendiri. Karena Yesus mendirikan gereja Katolik itu di atas Petrus, batu karang. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Dan alam maut tidak akan menghancurkannya. Paham ini? Maka kalau Anda menerima Krisma, menerima Roh Kudus, Anda harus menjadi saksi bagi kebenaran gereja Katolik sebagai satu-satunya gereja yang didirikan langsung oleh Yesus di atas Santo Petrus. Paham ke tidak? Pak. Paham, Pak. Tidak ada gereja lain yang didirikan oleh Yesus, hanya gereja Katolik yang sekarang dipimpin oleh Paus yang adalah pengganti Petrus. Dan semua uskup di dunia adalah pengganti para rasul. Oleh karena itu, minyak-minyak yang diberkati, 3 jenis minyak itu, yang diberkati oleh uskup, sungguh-sungguh adalah minyak suci yang diberkati oleh seorang pengganti rasul, yaitu uskup. Paham ya? Nah. Lalu, uskup-uskup di seluruh dunia di bawah kepemimpinan Paus merupakan satu dewan uskup-uskup seluruh dunia. Maka apa yang dikatakan oleh uskup kita Jakarta, Ignatius Suharyo, adalah sungguh-sungguh berasal dari Tuhan sendiri. Bukan dari mulut seorang Ignatius. Inilah yang harus Anda percayai. Lalu tadi dikatakan bahwa dalam setiap sakramen ada materia, ada forma. Masih ingat? Ya, ingat. Materia itu bahan, tetapi yang bisa dilihat oleh mata dan diraba dengan tangan. Air, lihat ke tidak? Untuk sakramen baptis. Lihat, Pak. Lihat, kita merasakan air itu dicurahkan ke atas dahi kita atau kepala kita. Tetapi rahmat yang ditandai oleh air itu kita tidak lihat. Betul. Tetapi sakramen baptis membebaskan kita dari dosa asal dan dosa-dosa pribadi kita. Ini yang kita tidak lihat bahwa kita sudah dibebaskan.
dari dosa asal dan dosa pribadi. Hanya iman saja bahwa kita sudah dibebaskan, bahwa kita sudah jadi anak Allah, dan lain-lain dan lain-lain. Maka di dalam setiap sakramen selalu ada materia, ada forma, ada bahan yang bisa kita indrai, lihat dengan mata, lalu ada rumusan suci yang harus diucapkan sewaktu memberikan bahan itu. Misalnya dalam sakramen baptis, ketika imam mencurahkan air di atas anak kita yang dibaptis, pada saat itu juga dia mengucapkan formula suci, aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Nah, kalau hanya mencurahkan air tanpa mengucapkan formula suci ini, itu baptis tidak sah. Jadi seorang yang dibaptis biar disiram dengan air 1 ember pun, kalau tidak disertai dengan formula suci, aku membaptis engkau dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, itu baptis tidak sah. Demikian juga sama sakramen Krisma, uskup boleh mengurapi engkau, tetapi kalau tidak mengucapkan rumusan, aku memberi engkau meterai Roh Kudus, ini patut dipertanyakan. Jadi dua syarat ini harus berbarengan. Paham ini ya? Ya. Iya. Baik. Kurang lebih cukup. Terima kasih Pak Benyamin. Kita beri tepuk tangan dulu, kasih reaction, boleh. Terima kasih Pak dosen sudah menambahkan dan bahkan melengkapi apa yang sebenarnya kemarin juga saya belum jelaskan di situ. Dan perlu penambahan sedikit Pak dosen untuk teman-teman. Tadi di video kan ada yang setelah dibubui minyak krisma dan diberikan di pundak, itu mungkin dulu pakai tamparan kecil bahasanya, tapi sekarang lebih tidak KDRT istilahnya lah, maksudnya tidak agak sedikit lebih ramah lah, menggunakan lebih ramah untuk menunggukan untuk tetap kuat. Kalau dulu istilahnya itu, kalau di penjelasan Pak Benyamin itu, tamparan ringan itu kalau di pipi diberikan kepada orang yang dikuatkan untuk menunjukkan kepadanya bahwa ia harus siap menanggung semua penghinaan dan penderitaan demi iman kepada Yesus Kristus. Itu penjelasan singkatnya, nanti saya bagikan penjelasan dari Pak Benyamin. Lalu yang kedua, yang harus saya tambahkan ini yang belum saya jelaskan tadi dari penjelasan Pak dosen, adalah pemberian kenapa harus didahi, yaitu untuk tanda rasa takut dan rasa malu itu muncul, agar ia yang dikuatkan memahami bahwa ia tidak boleh malu dalam nama dan pengakuannya seorang Kristen atau takut akan musuh-musuh imannya. Mungkin itu aja tambahannya kenapa harus didahi, agar memiliki keberanian juga ya, dan mengakui bahwa saya ini orang yang berdosa dan juga punya rasa takut dan malu, sehingga sebagai seorang Kristen kita juga tidak takut justru kepada musuh-musuh kita. Jadi kerendahan hati juga didahi. Mungkin itu nanti bisa dilengkapi lagi kapan-kapan dengan Pak dosen. Dan sebelum kita tutup, tunggu sebentar. Kita nyanyi dulu ya guys lagunya. Dan nanti doa penutupnya tadi saya tunjuk siapa ya? Masih ingat? Siapa yang merasa tadi doa penutup? Abang Ucok. Abang Ucok. Ya, kita nyanyi. Ya, kita nyanyi dulu sebentar ya. Terima kasih Pak Benyamin Maldi atas waktu dan kesempatannya di Terima kasih. Siang ini kita nyanyikan dulu lagu ini. Sebenarnya saya mau putar lagu yang Datanglah Roh Kudus, tapi nanti bisa pertemuan khusus Roh Kudus gitu kita putar lagi. Ini mana nih? Ya. Ini lagu yang saya suka. Kita dengar lagi sekali lagi. Yesus mengutus murid-Nya
kasih atas pertemuan hari ini. Dan teman-teman, kita akan tutup dengan doa yang akan dibawakan oleh Amang Boru Ucok Pasaribu. Silakan Abang Ucok, nanti saya akan tutup dengan doa berkat. Baik, marilah kita bersatu dalam doa. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kami panjatkan kehadiratnya Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, atas kasih dan karunia terlalu pada kami pada siang hari Tuhan. Kau berkati kami, Kau berikan kami kesehatan, terlebih pada acara kami hari ini Tuhan. Kau berikan kami ketenangan pikiran dalam mengikuti Zoom meeting, persiapan kami Krisma di bulan Juli nanti ya Tuhan. Kiranya bekal yang diberikan pengajar kami Tuhan dapat kami berikan di dalam kehidupan kami hari-hari yang akan datang Tuhan. Dan kiranya Tuhan kasih-Mu di dalam kehidupan kami ke depannya Tuhan menjadi terang sejati bagi kehidupan kami, menjalankan kehidupan kami hari-hari yang akan datang. Bukakanlah pikiran hati kami Tuhan, bukakanlah juga rezeki yang akan Kau berikan kepada kami hari ini, hari-hari yang akan datang Tuhan. Dan jadikanlah kami Tuhan menjadi keluarga yang bahagia, penuh kasih terhadap anak-anak kami dan teman-teman kami seluruhnya Tuhan. Tuhan, kami hanya orang-orang berdosa Tuhan, tidak luput kami dari dosa. Ampunkan juga lah Tuhan segala dosa-dosa kami, supaya tidak jadi penghalang akan rezeki dan kasih yang akan Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Doa kami ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantar anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga apa yang telah kita lakukan pada siang ini untuk mendalami sahabat Krisma dan juga untuk perjalanan hidup kita sampai sore dan malam hari nanti, dan juga untuk orang-orang yang kita doakan dan untuk kita sendiri senantiasa dilindungi dan diberkati oleh berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan kami. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.